Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala alihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren General Senggenggong, dan yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BAE Bage selaku Bapak Rektor Universitas Islam General Senggenggong, dan Ibu Nur Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya membuat video tugas presentasi membuat peta konsep Sejarah Peradaban Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya ada mengangkat 6 materi yang mana saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama itu peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Pada masa ini juga bisa disebut era keemasan Islam, karena di situ ada kemajuan ilmu, pengetahuan, budaya, dan pendidikan. Dan di masa peradaban Islam pada masa Abbasiyah, kemakmuran pembangunan yang merata. Yang kedua, tema yang kedua yang saya katakan itu Islam di Asia Tenggara, yang mana di sini Islamnya ini memfokuskan kepada Islam yang berkarakteristik moderat dan toleransi. Juga pada masa di Asia Tenggara, Islam ini mendominasi demografis. Kebanyakan di Asia pada masa itu, kebanyakan Islamnya di Asia Tenggara. Juga di sini ada institusi modernisasi dan kekuasaan Islam, yaitu Islam pada saat itu juga jaya-jayanya. Yang tema ketiga yaitu kekuasaan Islam periode tengah. Ketika di sini ada banyak masalah fragmentasi politik. Juga yang kedua munculnya 3 kerajaan besar dan faktor kemunculan internal, faktor kemunduran internal. Karena masalah yang politik tadi, maka Islam di sini mengalami masalah internal dari dalam, akhirnya mengalami kemunduran. Tema yang keempat yaitu negara Islam periode modern. Yang mana di sini Islam juga mengikuti perkembangan zaman, jadi ada istilahnya Islam modern. Di sini yang terjadi pada umat Islam yaitu reformasi dan pembaruan, integrasi sains dan teknologi, tantangan dan penyesuaian nilai. Karena kita sebagai Islam, umat Muslim, meskipun zaman terus berkembang, nilai-nilai Islam tidak boleh berubah atau bahkan sampai hilang. Akhirnya di sini kita akan integrasi sains dan teknologi. Jadi menyatukan ilmu sains dan teknologi melalui ajaran Al-Quran dan hadis. Dan tema yang kelima, Islam yang ada di Eropa. Kenapa kita bahas Islam yang ada di Eropa? Karena pada masa itu Eropa ini adalah pusat ilmu pengetahuan atau pengaruh budaya, resiliensi dan adaptasi. Karena di Eropa, Islamnya di Eropa pada masa itu, kalau sekarang di Eropa ini kebanyakan non-Islam juga, karena mengalami kalah kekuasaan. Di sini pada masa itu Eropa menjadi pusat ilmu pengetahuan, karena di sana banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Juga di sini akhirnya Eropa menjadi pengaruh budaya untuk global, pengaruh budaya untuk global yang sampai saat ini masih dipegang Eropa, yang mana banyak budaya-budaya kita mengikuti budaya-budaya Barat, termasuk Eropa. Dan tema yang terakhir yaitu Islam di Amerika. Di sini Islam di Amerika ini memiliki sejarah yang sangat panjang, yang tidak bisa saya ceritakan karena mepetnya waktu. Yang kedua itu institusi dan organisasi, faktor daya tarik dan tantangan. Di sini juga Islam di Amerika kita bahas karena apa? Karena di sini juga berpengaruh. Karena dulunya Islam di Amerika ini sangat makmur dan jaya. Sedangkan sekarang di Amerika sudah juga lebih banyak non-muslimnya, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi peta konsep dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan penjelasan dari saya,
Ya inilah kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.